Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak yang soleh dan soleha kelas 3? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak soleh dan soleha, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran agama Islam. Sebelumnya kita mulai yuk dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh dan soleha, materi kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang tawadhu, atau artinya adalah rendah hati. Nah, pada kesempatan hari ini sifat tawadhu kita akan bahas bersama-sama berikut dengan contoh-contohnya yang akan kita pelajari bersama-sama. Anak soleh dan soleha, tawadhu atau arti rendah hati adalah satu sifat terpuji. Pengertian tawadhu atau rendah hati ialah tawadhu dalam bahasa Arab artinya rendah hati dalam bahasa Indonesia. Sikap rendah hati atau tawadhu ini artinya tidak sombong atau tinggi hati, atau juga tidak membanggakan diri, bahwa merasa dirinya tidak menjadi orang yang paling hebat, menjadi orang yang paling baik di antara orang lain. Sikap rendah hati ini adalah sebuah cerminan sifat terpuji, di mana kita harus memiliki sifat rendah hati ini. Bukan berarti merendahkan diri, tetapi merendah artinya adalah menghargai diri sendiri, tidak dengan cara membanggakan diri. Bukan merasa rendah dari orang lain. Kalau hal demikian terjadi, bukan rendah hati namanya. Akan tetapi, kalau bukan merasa rendah dari orang lain, adalah termasuk perbuatan yang tidak baik, atau disebut dengan perbuatan rendah diri. Anak yang soleh dan soleha, sampai sini kita tahu ya akan pengertian tentang rendah hati atau tawadhu. Lalu contohnya apa saja sih? Contoh daripada tawadhu atau rendah hati adalah kita harus menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Ini contoh pertama, membuktikan bahwa kita lebih dahulu memberikan kebaikan kepada orang lain. Contoh yang berikutnya adalah menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Ini adalah perbuatan yang sangat baik. Menghargai orang lain, tidak melihat kekurangan orang lain ataupun hal yang lainnya. Selanjutnya, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. Orang yang punya sifat tawadhu atau rendah hati tidak pernah memamerkan kekayaannya. Selanjutnya adalah sikap penolong dan memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Ini adalah contoh daripada tawadhu atau rendah hati. Kemudian selanjutnya tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman kepada siapa saja berteman, tanpa melihat golongan dan hal yang lainnya, tidak melihat kulit ataupun latar belakangnya, tetapi semua berteman. Yang selanjutnya adalah bersikap tenang dan sederhana, tidak bermewah-mewahan. Ya, ini adalah perbuatan dari sikap tawadhu atau rendah hati. Baik anak yang soleh dan soleha, selanjutnya adalah contoh tawadhu atau rendah hati adalah mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut serta tidak menghina. Selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Perbuatan baiknya tidak ingin diketahui orang lain. Ya, kita merasa bahwa perbuatan kita tidak perlu diketahui orang lain karena Allah Maha mengetahuinya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surah Al-Isra surat 17 ayat 37, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-sekali tidak menembus bumi, dan sekali-sekali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Kesombongan itu hanyalah milik Allah semata. Kita manusia hanyalah makhluk biasa.
Nah, ini adalah dalil yang terkait tentang tawadu dan rendah hati. Allah sangat melarang bagi setiap makhluknya untuk bersombong, memiliki sifat sombong, karena yang berhak menyombongkan adalah Allah saja. Manusia atau makhluknya adalah bersifat kecil dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tawadu mengajarkan kita untuk tetap merendahkan hati kita, untuk tetap tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang soleh dan soleha. Kemudian perintah di dalam hadis Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun hanya sebesar zarrah. Nah, ini harus kita camkan baik-baik dan harus kita ingat bahwa sedikit saja kesombongan dalam diri kita, hanya itu sebesar biji zarrah yang sangat-sangat kecil, bahkan butiran-butiran yang kecil sekali, itu ada dalam hati kita, maka kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Anak yang soleh dan soleha, hikmah daripada tawadu atau rendah hati di antaranya adalah yang pertama harus kita ketahui, mempunyai banyak teman, ya. Manfaatnya itu yang pertama. Kita tahu bahwa orang yang rendah hati itu banyak sekali temannya yang mau berteman dan berkawan dengannya. Kemudian apa manfaat yang kedua? Manfaat yang kedua adalah hatinya selalu tentram dan tenang. Hidupnya merasa nyaman, tidak gelisah. Hatinya selalu tentram, tidak gelisah, karena senantiasa memberikan manfaat untuk teman-temannya. Anak yang soleh dan soleha, inilah manfaat yang harus kita pupuk dalam diri kita. Yang ketiga adalah terhindar dari sifat sombong atau takabur. Orang yang punya sifat tawadu, rendah hati, hatinya senantiasa akan dilindungi oleh Allah dari sifat sombong atau takabur, karena menganggap dirinya itu tidaklah siapa-siapa, ada yang lebih tinggi daripada dirinya. Seperti langit, ada lagi yang lebih tinggi di atas langit. Begitu juga kita akan jauh berbeda dengan orang lain seperti kita. Baik anak yang soleh dan soleha, itulah pengertian tentang tawadu, contoh dan manfaat dari sifat tawadu. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa ya, kerjakan latihan soal dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pelajaran agama Islam. Dadah semuanya.